Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kita di pertemuan 5 untuk mata kuliah Teknik Riset Operasi. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas masalah penugasan atau assignment problem. Kita lihat. Salah satu metode penugasan yang digunakan untuk penugasan adalah metode Hungarian. Metode Hungarian di mana jumlah sumber yang ditugaskan itu harus sama persis dengan jumlah tugas yang akan diselesaikan. Setiap sumber harus ditugaskan hanya untuk satu tugas. Jadi, masalah penugasan akan mencakup sejumlah N sumber yang mempunyai N tugas, sehingga ada N faktorial kemungkinan. Ingat faktorial bagaimana rumusnya? Kalau kita mencari 2 faktorial artinya 2 kali 1. Kalau 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Ya. Itu rumus faktorial. Jadi kemungkinan yang akan muncul sama dengan jumlahnya. Jadi apabila tugasnya atau sumbernya ada 4, berarti nilai N-nya 4, N faktorial ya. Tujuan dari metode penugasan yang pertama adalah mengalokasikan pembagian tugas karyawan sedemikian rupa sehingga diperoleh biaya total minimum. Yang kedua, metode penugasan sering disebut sebagai jenis khusus dari program linier, bertujuan untuk mengoptimalkan hasil yang akan dicapai, umumnya untuk meminimumkan biaya atau waktu yang diperlukan untuk melakukan beberapa tugas. Jadi di sini metode penugasan lebih sering kita gunakan untuk meminimumkan. Terutama yang harus kita minimumkan adalah total biaya dan total waktu yang diperlukan dalam penyelesaian tugas. Oke. Kita langsung masuk ke contoh soal bagaimana penerapan metode penugasan tersebut ya. Di sini kita ambil contoh soal untuk masalah minimisasi. Sebuah perusahaan kecil mempunyai 4 pekerja yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Jadi ada 4 pekerjaan yang berbeda-beda dan diselesaikan oleh 4 karyawan yang berbeda juga. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda adalah berbeda karena sifat pekerjaan berbeda-beda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan, serta latihan yang berbeda pula. Sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh karyawan yang berlainan juga berbeda. Jadi, di sini ada 4 pekerjaan dengan biaya yang berbeda, kemudian ada 4 karyawan di mana dia memiliki latar belakang yang berbeda sehingga upah yang diterimanya juga berbeda. Tabel biayanya kita lihat pada tabel berikut. Nah, sini kolom ini melambangkan pekerjaan yang harus diselesaikan. Pekerjaan 1, ada pekerjaan 2, pekerjaan 3, dan pekerjaan 4. Nah, bagian baris menunjukkan nama karyawannya. Kolom ini ya, karyawan. 4 orang karyawan yaitu Raihan, dan Hasan, dan Afan. Nah, di sini kita lihat. Jika Raihan mengerjakan pekerjaan 1, maka biaya yang dikeluarkan atau upahnya adalah 150. Jika Raihan mengerjakan pekerjaan 2, dia akan mendapat upah sebesar 200. Jika Raihan mengerjakan pekerjaan 3, dia akan mendapat upah 150. Jika Raihan mengerjakan pekerjaan 4, dia akan mendapat upah 220. Begitu juga dengan
Hamdan. Kita lihat Hamdan, setiap pekerjaan yang dia kerjakan akan berbeda upahnya. Hasan juga begitu dan Zakwan. Nah, di sini kita lihat pekerjaan yang sama jika dikerjakan oleh orang yang berbeda, maka upahnya juga berbeda. Kita perhatikan pekerjaan dua. Jika dikerjakan oleh Raihan upahnya 200, jika dikerjakan oleh Hamdan 160, jika dikerjakan oleh Hasan upahnya adalah 200, dan jika dikerjakan oleh Dahwan hanya 180. Padahal ini adalah pekerjaan yang sama, hanya beda orang yang mengerjakan, beda upahnya. Dan juga jika seorang karyawan yang sama mengerjakan pekerjaan yang berbeda, upahnya juga berbeda. Nah, ini yang dimaksud dari soal tadi. Jadi ini tabel biayanya. Salahnya adalah bagaimana menugaskan keempat karyawan untuk menyelesaikan keempat pekerjaan yang total pekerjaannya minimum. Total biaya pekerjaan minimum. Jadi, kita harus membuat kombinasi antara karyawan dan pekerjaan yang pas sehingga biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar honor mereka adalah biaya yang minimum. Itu yang tujuan dari persoalan ini. Jadi itu yang harus kita pecahkan. Nah, dengan menggunakan metode Hungarian, langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama, menyusun tabel biaya seperti tabel di atas. Jika pada soal belum ada tabel biayanya, maka kita buat seperti contoh di atas. Setelah ada tabel biaya, kita melakukan pengurangan baris dengan cara yang pertama memilih biaya terkecil di setiap baris. Jadi kita perhatikan dari setiap baris mana biaya yang paling kecil. Kemudian kurangkan semua biaya dengan biaya terkecil pada setiap baris sehingga menghasilkan record cost atau metrik biaya yang telah dikurangi. Nah, di sini baris Raihan, kita lihat dia ada 150, 200, 180, dan 220. Nilai terkecil pada baris ini adalah 150, maka semua nilai pada baris ini dikurangi dengan 150. Jadi, Raihan untuk pekerjaan 1, 150 dikurang 150 menjadi 0. Untuk pekerjaan 2, 200 dikurang 150 dengan 50. Dan untuk pekerjaan 3, 180 dikurang 150 hasilnya 30. Dan pekerjaan keempat, 220 dikurang 150 sama dengan 70. Jadi di sini ini nilai awalnya tadi, dan semua nilainya dikurang dengan nilai terkecil pada baris. Begitu juga dengan baris Hamdan. Jadi di Hamdan nilai biaya terkecilnya adalah 140. Maka semua biaya pada baris Hamdan ini kita kurangi dengan 140. Jadi nilai 0, 20, 70, dan 30 seperti ini. Dan begitu juga pada baris Hasan. Hasan nilai terkecilnya adalah 200, maka semuanya dikurangi 200. Jadi kita dapat nilai barunya adalah 50, 0, 30, dan 0. Begitu juga dengan baris Zakwan. Pada Zakwan nilai terkecilnya adalah 160. Semua kita kurangi dengan 160 sehingga hasilnya kita dapat 10, 20, 20, dan 0. Setelah kita melakukan pengurangan baris, langkah selanjutnya yang ketiga adalah melakukan pengurangan kolom. Berdasarkan hasil tabel 2, pilih biaya terkecil setiap kolom untuk mengurangi seluruh biaya dalam kolom tersebut. Sama ya. Nah, biaya terkecil pada setiap kolom, kalau dia 0, tidak perlu kita lakukan pengurangan karena nilai berapapun dikurang 0 hasilnya akan tetap. Kita cari kolom yang
nilai terkecilnya bukan 0. Ya. Jadi kita dapat kolom 3, yaitu nilainya di kolom 3 ini 30, 70, 30, dan 20. Artinya, pada kolom 3 nilai terkecilnya adalah 2. Maka semua nilai pada kolom 3 kita kurangi 20. Ya. 30 dikurang 20 sama dengan 10, 70 dikurang 20 sama dengan 50, 30 dikurang 20 sama dengan 10, 20 dikurang 20 hasilnya 0. Nah, kenapa kolom yang lain tidak? Ini karena nilai terkecil mereka adalah 0. Jadi kalau 0 ya, ini pasti sama kan? Kalau ini misalnya 50 dikurang 0 hasilnya 50. Jadi tidak perlu kita cari yang kolom tidak ada nilai nolnya. Nilai terkecilnya yang bukan 0 ya. Nah, ini kita sebut tabel total opportunity cost matrix. Ya. Keempat, kita membentuk penugasan optimum. Prosedur praktis untuk melakukan tes optimalisasi adalah dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal dan atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0 dalam total opportunity cost matrix. Jika jumlah garis sama dengan jumlah kolom atau baris, maka penugasan telah optimal. Jika tidak, harus direvisi. Nah, kita harus membuat atau mencoret garis yang dilalui dengan 0. Kita mulai dengan garis horizontal. Ya, horizontal dulu. Nah, di sini kita lihat ya, horizontalnya ada di baris Hasan. Ya, karena baris Hasan ada 2 0. Kemudian pada baris Zakwan kita garis ya, baru pada kolom 1. Ya. Nah, di sini nampak tidak ada lagi 0 yang tidak dilalui garis. Semua nilai 0 sudah di garis. Nah, kita hitung jumlah garis yang kita hasilkan. Di sini kita menghasilkan 1, 2, 3 garis. Apakah jumlah garis itu sama dengan jumlah baris dan kolom? Jumlah baris kolom kita ada 4. Berarti belum sama ya. Belum sama karena baru 3 garis. Nah, kalau belum sama itu artinya kita belum dapat penugasan yang optimal. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus merevisinya. Cara merevisinya kita lanjut ke langkah selanjutnya yang kelima, yaitu melakukan revisi tabel. Untuk merevisi tabel, langkah pertama adalah untuk merevisi total opportunity cost, pilih angka terkecil yang tidak terliput atau dilewati garis. Nah, tadi kita lihat di sini. Ini angka-angka yang tidak dilewati garis, nilai terkecilnya adalah 10. Jadi, langkah pertama kita dapat 10 yang tidak dilewati garis. Kita lihat langkah kedua. Kurangkan angka yang tidak dilewati garis dengan angka terkecil tadi. Berarti semua nilai ini kita kurangi jadi kurang 10 ini akan menjadi 40. Ini 20 dikurang 10 akan menjadi 10. 10. Di sini 50 dikurang 10 jadi 40. Di sini 30 dikurang 10 jadi 20. Di sini 70 dikurang 10 jadi 60. Dan ini 10 dikurang 10 hasilnya 0. Jadi di sini akan bernilai 0. Kemudian angka yang terletak pada persilangan garis dengan angka terkecil tadi, yaitu 10. Nah, di sini kita lihat yang dilewati persilangan garis adalah 50 dan 10. Ini kita tambahkan nilai terkecil. Berarti 50 ditambah 10 menjadi 60 dan 10 ditambah 10 menjadi 20. Makanya ini berubah ya nilainya karena sudah dikurangi dan ada yang ditambah. Jadi nah, setelah kita mengurangi dan menambahnya, baru kita kembali ke langkah keempat, yaitu menarik garis pada nilai-nilai yang dilewati oleh 0.
Jadi garis pertama yang kita tarik adalah pada raihan. Ada 2 nol yang dilewati. Kemudian pada Hasan ada 2 nol. Dan pada Zakwan ada 2 nol. Kemudian di sini ada 0 juga. Maka kita akan bisa tarik garis di kolom 1. Nah, kita lihat. Ya. Lihat apakah jumlah garis sudah sama dengan jumlah kolom atau baris. Kita hitung garis yang kita hasilkan ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti 4 garis sudah sama dengan jumlah kolom atau jumlah baris, yaitu 4. Artinya apa? Ketika ini tercapai berarti kita sudah mendapatkan nilai yang optimum. Jadi kita sudah dapatkan penugasan yang optimum. Nah, gimana cara menerjemahkannya ke soal awal ya? Tadi kan kita ingin tahu Rehan itu sebaiknya mengerjakan pekerjaan yang mana supaya dia biaya yang dihasilkan terkecil. Hamdan yang mana, Hasan yang mana, Zakwan yang mana. Kuncinya ada pada 0 ini. Ya, ini artinya Raihan itu boleh mengerjakan pekerjaan 1 atau 3. Dan itu mengerjakan pekerjaan 1. Nah, kalau misal Rehan kita kasih pekerjaan 1, maka Hamdan tidak optimal. Makanya pekerjaan 1 kita berikan ke Hasan, Rehan mengerjakan pekerjaan 3. Kemudian Hasan mengerjakan pekerjaan 2 atau 4. Nah, kita lihat lagi, Zakwan mengerjakan pekerjaan 3 dan 4. Jika Hasan kita pekerjaan 4, maka nanti bisa mengerjakan pekerjaan 3. Nah, di sini Rehan pekerjaan 3, kan berarti tidak bisa 3 ya, karena Rehan 3, kemudian Hamdan 1, kemudian Hasan kita kasih pekerjaan 2, dan Zakwan pekerjaan 4. Itu yang kita pilih di mana nilai nolnya. Ya. Sehingga kita kembalikan lagi tabel awal. Jika Raihan mengerjakan pekerjaan 3, biayanya 180. Jika Hamdan mengerjakan 1, biayanya 140. Jika Hasan mengerjakan pekerjaan 2, biayanya 200. Dan Zakwan pekerjaan 4, nilainya 100. Sehingga total biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan oleh 4 pekerja adalah 680. Nah, ini adalah nilai optimum atau nilai minimum yang bisa dikerjakan, yang bisa kita dapat. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya untuk penjelasannya. Oke, lanjut. Jika jumlah pekerja tidak sama dengan jumlah karyawan, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita menambahkan prosedur penjelasan sama dengan langkah sebelumnya, dengan menambahkan pekerja dummy supaya dia imbang. Ya, nilainya dibuat 0. Oke, jumlah pekerja tidak sama dengan jumlah karyawan. Bila jumlah pekerja lebih besar dari jumlah karyawan, maka harus ditambahkan karyawan semu atau dummy worker. Biaya semua sama dengan 0 karena tidak akan terjadi bila suatu pekerjaan ditugaskan ke karyawan semu. Bila jumlah karyawan lebih banyak dari jumlah pekerjaan, maka ditambahkan pekerjaan semu atau dummy job. Sebagai contoh, bila jumlah pekerjaan lebih besar dari jumlah karyawan dapat dilihat pada tabel berikut. Ini ya, jadi karyawannya ada 5 ya, pekerjaannya ada 4. Nah, prosedur penyelesaiannya sama. Namun tadi kan contoh kita adalah masalah minimisasi, yaitu meminimalkan. Bagaimana kalau kita ingin memaksimalkan? Apakah bisa metode Hungarian kita pakai untuk maksimisasi? Ya, jawabannya dalam masalah maksimisasi, elemen-elemen matrik menunjukkan tingkat keuntungan. Jadi,
Kalau tadi yang kita minimum itu biasanya kan biaya, waktu, ya. Selalu diinginkan adalah nilai terkecilnya. Nah, kalau kita ingin memaksimalkan, biasanya yang dimaksimalkan adalah keuntungan, ya. Nah, untuk memaksimalkan keuntungan, kita bisa juga gunakan tabel metode Hungarian. Efektivitas pelaksanaan tugas oleh karyawan diukur dengan jumlah kontribusi keuntungan. Jadi kita menghitungnya bukan berdasarkan biaya atau upah yang kita keluarkan, tapi keuntungan yang bisa kita dapatkan. Contoh tabel keuntungan. Nah, di sini ada 5 pekerjaan dengan 5 karyawan. Ada pekerjaan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ada pekerja Afif, Badi, Zaki, Faras, dan Gazi. Jadi, mereka melakukan pekerjaan ya, dengan perkiraan keuntungan yang akan diperoleh. Artinya gini, Afif mengerjakan pekerjaan 1, maka akan mendapatkan 1.000 keuntungan, 1.000 rupiah keuntungan. Jika Afif mengerjakan pekerjaan 2, maka akan diperoleh 1.200 keuntungannya. Jika dia mengerjakan pekerjaan 3, keuntungan yang diperoleh adalah 1.000. Jika mengerjakan pekerjaan 4, keuntungan yang diperoleh 800. Dan jika mengerjakan pekerjaan 5, keuntungan yang diperoleh adalah 1.500. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, sesuai dengan tabel ini ya, bisa dilihat berapa keuntungan yang diperoleh oleh setiap karyawan pada setiap pekerjaan yang dikerjakan. Untuk mendapatkan nilai maksimisasi, yang harus dilakukan langkah pertama adalah seluruh elemen dalam setiap baris dikurangi nilai. Nah, langkah pertama kita adalah melakukan pengurangan baris. Di sini bedanya kalau di minimum tadi kita mencari nilai terkecil. Nah, kalau di maksimum kita mencari nilai terbesar, ya. Jadi kita akan mendapatkan prosedur menghasilkan matriks opportunity loss. Ya, matrik ini sebenarnya bernilai negatif. Karena apa? Nilai lebih rendah dikurang dengan nilai tertinggi. Tapi kita abaikan nilai negatifnya, kita buang nilai negatifnya ya, tanpa kita perhatikan itu. Nah, caranya mengurangi baris ya, di setiap baris kita cari nilai tertingginya. Ya, pada baris Afif nilai tertingginya adalah 1.500. Maka nilai semua ini dikurangi dengan 1.500. Artinya 1.000 dikurang 1.500 minus 500 ya. Tapi kita tidak tulis minusnya, langsung 500. Di sini 1.200 dikurang 1.500 hasilnya adalah 300. 1.000 dikurang 1.500 hasilnya 500. 800 dikurang 1.500 hasilnya 700 ya, walaupun dia bernilai minus ya, tapi tidak kita, sehingga kita dapat nilai setelah dikurangi baris seperti ini. Afif ada 500, 300, 500, 700, dan 0. Untuk Badi 100, 500, 600, 0, 200, dan seterusnya. Nah, langkah berikutnya adalah kita melakukan pengurangan kolom. Nah, untuk pengurangan kolom tetap sama dengan minimisasi, kita ambil nilai terendah ya. Perbedaan antara minimal dan maksimum hanya pada langkah pertama, yaitu pada pengurangan baris, di mana jika kita meminimalkan, maka yang kita ambil untuk pengurangan baris adalah nilai terkecil. Jika kita ingin maksimum, yang kita ambil untuk pengurangan baris adalah nilai terbesar ya. Untuk pengurangan kolom sama, yang kita ambil adalah nilai terkecil pada setiap kolom, kemudian kita kurangi masing-masing. Sehingga kita dapat hasil seperti ini, kemudian kita tarik garis yang melewati 0, ya. Ini kita dapat 1, 2, 3, 4 garis, ya. Sementara jumlah kolom dan baris kita ada 5, berarti dia belum maksimal. Maka belum optimal ya, belum optimal, maka kita lakukan revisi.
Cara merevisinya juga tetap sama, kita harus melakukan pengurangan nilai kecil yang tidak dilewati garis, kemudian semuanya dikurangi dengan nilai terkecil tersebut. Pada nilai yang berada pada persilangan garis, kita tambahkan dengan nilai terkecil, sehingga kita dapat hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita garis lagi, kalau kita sudah dapat 5 garis, berarti dia sudah optimal. Ya, baru kita terjemahkan lagi si Afif mengerjakan berapa. Di sini ada dua kemungkinan ya, kombinasi pekerjaan dan orang. Dua kemungkinan itu jumlahnya sama. Jadi di sini pertama Afif pekerjaan 2, jadi 1, Zaki 5, Faras 4, dan Gazi 3. Keuntungan yang diperoleh 6.800. Dan kita lihat alternatif kedua, Afif pekerjaan 5, Badi 4, Zaki 1, Faras 2, dan Gazi 3. Sama keuntungan yang diperoleh. Jadi walaupun dia ada perbedaan, tapi keuntungannya bisa sama. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Jika belum, bisa langsung mengerjakan soal ini ya. Jika Anda belum paham, silakan diputar kembali penjelasan saya tadi dan langsung kerjakan soal latihan ini, yaitu sebuah perusahaan pengecoran logam mempunyai 4 jenis mesin yang diberi nama M1, M2, M3, dan M4. Setiap mesin mempunyai kapasitas yang berbeda dalam pengoperasiannya. Dalam minggu mendatang, perusahaan mendapat pesanan untuk menyelesaikan 4 jenis pekerjaan, yaitu J1, J2, J3, dan J4. Biaya pengoperasian setiap pekerjaan oleh keempat mesin dapat dilihat dalam tabel berikut. Nah, ini udah ada tabelnya. Kita tinggal menyelesaikan. Masalahnya adalah bagaimana menugaskan keempat mesin untuk menyelesaikan 4 jenis pekerjaan agar total biaya pekerjaan minimum. Jadi ini biayanya ini sama dengan contoh yang pertama cara penyelesaiannya. Oke, silakan dikerjakan dan selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.